Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Waalaikumsalam. selamat bertemu lagi dengan acaranya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, webinar Rumah Pelita. Webinar Rumah Pelita, Rumah Pembangunan Literasi untuk kita. Kegiatan ini dilaksanakan karena sebagaimana target daripada Dinas Perpustakaan, utamanya bidang perpustakaan adalah dalam rangka untuk meningkatkan pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Jombang. Dan juga tingkat kegemaran membaca, sehingga begitu kompleks yang harus dikembangkan oleh Dinas Perpustakaan. Sebelum mengawali kegiatan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, pada pagi hari ini kita bisa bertemu di forum webinar Rumah Pelita. Sebagaimana kita ketahui, kita jelaskan tadi bahwa mengapa sih perpustakaan kok bisa berkegiatan tentang banyak hal. Karena saat ini kita perpustakaan sedang melakukan transformasi. Dari yang semula hanya menyediakan layanan baca, pinjam buku, baik itu digital maupun cetak, sekarang harus bertransformasi kepada kegiatan yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Dan seperti kegiatan minggu-minggu yang lalu, kali ini episode yang ke-16. Episode yang ke-16 kita bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, membahas tema tentang literasi persampahan. Tuntas kelola sampah rumah tangga dengan program Jombang Gresik, reduksi sampah mulai dari kita. Narasumbernya sangat berkompeten, Mas Amin Kurniawan ST, Magister Lingkungan, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Acara ini nanti susunannya terdiri dari pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan, doa, dan sambutan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang yang nanti diwakili oleh Kepala Bidang Perpustakaan. Selanjutnya kepada materi inti, yaitu paparan dari Mas narasumber, Mas Amin. Teman-teman peserta bisa bertanya, menyanggah, memberi masukan. Misalnya gini, kenapa sih temanya tentang sampah rumah tangga, tapi kok yang diundang perangkat daerah dan sekolah? Nanti mungkin dijelaskan oleh narasumber. Dan jangan lupa nanti peserta mendapatkan materi sertifikat elektronik. Jangan lupa ngisi link sertifikat yang ada. Nanti kita tampilkan, karena untuk pengisian link sertifikat akan dibatasi sampai dengan jam 10. Selanjutnya kita akan segera mulai acara ini dengan menyanyikan Mars Indonesia Raya bersama Mars Perpustakaan. Untuk itu peserta diharapkan sikap sempurna.
Oke, nek gowong ya bos, tipe nanti, majeng itu, mendukung mau, otomatis. Gunung Sabung, kan baru semelok ini. Nah, dulu sing jadi siji ndek wakil ya. Iki ya, iki ya. Iya. Oh, ayo, apa ini? Oh, ini sih. Terima kasih. Ini lah, apa ini? Selanjutnya, sebelum acara ini kita mulai, kita marilah agar lancar dan bisa memberikan manfaat sebagaimana target kita, bagaimana di antaranya adalah literasi itu meningkat. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti kita ketahui bersama bahwa masalah sampah itu merupakan masalah yang sangat menarik. Karena sampah itu nanti akan berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Sebagai misal, saya kan asli Jombang, tahu sekali perkembangan bagaimana mengedukasi masyarakat tentang persampahan. Di awal tahun 70-an, masyarakat kita, warga kita begitu mudahnya membuang sampah seenaknya. Habis makan dibuang di jalan dan lain sebagainya. Belum ada kesadaran untuk membuang sampah di tempatnya. Dan itu akan menjadi fenomena yang menarik juga karena ketika pengelolaan sampah itu akan gagal, maka akan berdampak kepada rasa ketidakpercayaan kepada pemerintahan yang ada. Karena apa? Ketika kota itu kumuh, begitu sampah banyak yang datang, yang bersebaran berserakan, otomatis tamu akan malas untuk berkunjung ke suatu daerah tersebut. Di samping itu, ketika banyak sampah yang ada di jalan-jalan tidak terkelola dengan bagus, maka konsekuensinya adalah satu, dari sisi aspek sosial, dua, dari sisi aspek kesejahteraan. Artinya otomatis mereka akan terganggu untuk beraktivitasnya. Demikian juga dari sisi kesehatan jelas meningkat. Untuk itu kita akan bersama-sama berliterasi bersama-sama dalam kegiatan tata kelola persampahan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa literasi itu merupakan sebuah definisi kemampuan seseorang, literasinya, kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, mendengar, dan menyerap apa yang sudah dilakukan itu sebagai sebuah pengetahuan. Tidak hanya berhenti sampai di sini, belum dikatakan sebuah literasi, seandainya apa yang sudah dibaca, dilihat, didengar, dan juga diketahui tersebut tidak bisa merubah dirinya sendiri ke arah yang lebih baik dan tidak bisa merubah kepada masyarakat, mempengaruhi kepada masyarakat untuk mengajak kepada hal yang lebih baik. Itu belum dikatakan literasi. Jadi seseorang yang berliterasi itu adalah seseorang yang memiliki kemampuan membaca, menulis, mendengar, dan berpengetahuan serta mampu merubah dirinya sendiri yang bermanfaat lebih baik dan juga merubah untuk masyarakat. Sebagai misal,
literasi tentang ada logo jangan buang sampah Dokumen ya. tempat sembarangan. Tapi justru di sekitar itu banyak sekali sampah. Artinya warga belum paham tentang belum berliterasi. Oke, paham ya tentang literasi. Dan berikutnya adalah untuk lebih cepatnya kegiatan ini, sambutan dari Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang akan segera kita mulai, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perpustakaan Bapak Hari Subagio SH MSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, yang kami hormati Kepala UPD di lingkup Pemkab Jombang, yang kami hormati narasumber Bapak Muhammad Amin Kurniawan, yang kami hormati para peserta webinar, dan rekan-rekan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti webinar dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana atas bimbingan dan teladannya kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Tak lupa permohon maaf Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena beliau banyak kegiatan, sehingga saya yang mewakili. Kegiatan webinar ini dilaksanakan Dinas Perpustakaan tiap minggu sekali, setiap hari Kamis. Hal ini membantu informasi kepada masyarakat terkait berbagai masalah, baik itu masalah sampah, masalah sosial, dan berbagai masalah yang terjadi di masyarakat. Webinar kali ini mengambil tema literasi persampahan, tuntas kelola sampah rumah tangga dengan program Jombang Resik, reduksi sampah mulai dari kita. Masalah sampah merupakan masalah yang harus segera diselesaikan karena bisa mengganggu kesehatan dan lingkungan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Maka dari itu, melalui acara webinar kali ini akan disampaikan informasi terkait dengan masalah persampahan. Disampaikan oleh narasumber Bapak Muhammad Amin Kurniawan dari Dinas Perpustakaan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Bidang Perpustakaan Bapak Hari Subagio SH Magister Sains yang mewakili Bapak Kepala Dinas memberikan sambutan yang intinya adalah memang penting tata kelola persampahan itu. Apalagi di era yang begitu modern seperti saat ini. Sesuatu yang daerah yang gagal mengelola sampah, konsekuensinya banyak. Dan konsekuensinya diantaranya adalah satu tadi yang sudah kita jelaskan tadi, angka kesehatan akan menurun, terutama tingkat kunjungan tamu juga akan enggan berkunjung ke suatu daerah ketika daerah tersebut kumuh, tidak indah, tidak bersih, dan tidak nyaman. Di samping itu juga sesuatu yang memberikan positif ketika kelola sampah itu mampu dikelola dengan bagus.
Dan ini yang nge-match, nyambung dengan apa yang menjadi programnya perpustakaan, bahwa transformasi perpustakaan sekarang harus bisa membantu warga untuk lebih sejahtera. Salah satunya hari ini adalah menghadirkan tentang tema literasi persampahan. Untuk lebih cepatnya nanti Mas narasumber, Mas Amin, kita santai saja ya, biar nanti nggak tegang. Mas Amin segera menjelaskan, memberikan paparan tentang tema yang akan diangkat. Sebelum dilaksanakan paparan, saya mengucapkan terima kasih dengan teman-teman di Maskominfo atas kerjasamanya. Karena dengan keberadaan teman-teman dari Kominfo, kita bisa hadir seperti saat ini. Dan jangan lupa suasananya santai, nanti teman-teman bisa bertanya langsung ke chat maupun ke open audionya. Oke. Jangan lupa nanti link yang kami share segera diisi, terutama untuk sertifikat teman-teman yang fungsional. Bisa digunakan untuk SKP angka kredit. Demikian. Selanjutnya Mas Amin, monggo dipersiapkan waktu dan tempatnya. Selamat narasumber. Terima kasih, Pak. Suara belum masuk, Mas Amin. Nah, saya sudah Sudah masuk ini. Sudah. ya, jelas ya, Kak Prince. Jelas. Oke, mohon maaf. Saya izin share screen. Share screen. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman yang terhormat, Kepala Dinas Perpustakaan beserta yang diwakili di Kepala Bidang Perpustakaan dan beserta rekan-rekan dari perpustakaan, Kepala UPD atau yang mewakili, teman-teman dari sekolah, kemudian dari PKK, dari organisasi masyarakat lain yang alhamdulillah bisa hadir bersama dengan kita. Kami di Dinas Lingkungan Hidup terima kasih juga ke teman-teman perpustakaan. Artinya ini kemarin kami dikontak oleh Pak Prince untuk memberikan sharing juga terkait dengan literasi sampahan. Artinya ini juga sekaligus karena bersama kita bahwa yang harus kita pahami bahwa terkait dengan pengelolaan sampah, baik lagi bukan cuma tugas dari pemerintah daerah, tapi juga harus didorong untuk sama menjadi tanggung jawab, jadi tugas dari penghasil sampah. Dalam hal ini adalah di masyarakat, termasuk kita, termasuk saya, termasuk panjenengan, termasuk dunia usaha, termasuk sekolah, termasuk rumah sakit, dan banyak komponen lain yang selama dia menghasilkan sampah, ya otomatis dia harus ikut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Karena judulnya literasi, saya coba mencari menampilkan beberapa data, beberapa foto saja, tidak terlalu banyak materi, tapi semoga ini bisa memberikan gambaran ke panjenengan semua apa yang harus dan akan kita lakukan ke depan yang tadi disampaikan Bapak Moderator, bagaimana menjadikan kota ini lebih baik, tentunya lebih nyaman menjadi tempat tinggal, dan tentunya kita ngomong juga peningkatan. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, tadi sudah disampaikan, nama saya Muhammad Amin Kurniawan, kebetulan diberi amanah di bidang pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Izinkan hari ini kami menyampaikan satu judul tematik terkait dengan tuntas kelola sampah rumah tangga dengan program Jombang Resik. Jombang Resik ini salah satu inovasi yang saat ini kita dorong ya, 2 tahun ini kita coba inisiasi, sekali lagi mendorong keterlibatan masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan. Nah, memberi gambaran dulu Bapak Ibu, membuka wacana kita, saya yakin semua harapannya seperti ini. Indonesia seperti ini, Jombang seperti ini, lingkungan pemukiman jenengan seperti ini. Saya mencoba mencari aja beberapa foto, beberapa kota, beberapa negara yang masuk dalam kategori negara atau kota yang paling bersih di dunia. Ada Kanada, dan Amsterdam, ada Islandia. Kemudian salah satu yang menarik di Indonesia, kita punya
mungkin Bapak Ibu, teman-teman juga sudah pernah berkunjung ada desa Penglipuran Bali, salah satu ikonik desa yang mengembangkan bukan cuma menjaga desanya bersih, tapi bagaimana masyarakat itu terlibat dalam melakukan upaya pengelolaan sampah secara mandiri dan selesai di tempat. Ini harapan kita semua, saya yakin seperti ini ya. Kita ingin melihat kota kita indah, kota ini kita bersih dan yang lain-lainnya. Nah, tapi apa yang realita yang kita hadapi, saya harus jujur menyampaikan ini Bapak Ibu. Sekarang Indonesia dalam kondisi darurat sampah. Artinya sampah sudah menjadi isu strategis yang kita hadapi. Kalau kita ngomong RPJMN sampai kemudian di breakdown di RPJMD, sampah menjadi salah satu isu strategis yang harus menjadi prioritas pembangunan berkelanjutan. Kalau kita lihat mungkin Bapak, Ibu, teman-teman, musim kemarau panjang, kita selalu melihat di media sosial, di media-media televisi mungkin kebakaran di TPA dan yang lain-lainnya. Kemudian akhirnya sampah menumpuk, nggak bisa lari ke TPA, TPA di demo, mereka tidak bisa memberikan layanan, dan baik lagi ketika ujung hilir pengelolaan sampahnya ditutup, otomatis banyak sekali timbulan-timbulan sampah yang ada di di fasilitas umum, begitu jalan, sungai, pekarangan, dan yang lain-lain. Saya cuplik aja beberapa berita yang saya yakin Bapak Ibu juga paham itu. Jogja, salah satu TPA-nya ditutup, kemudian akhirnya 4 kabupaten, karena kebetulan mereka TPA-nya TPA regional, dipakai untuk 4 kabupaten, 4 kabupaten ini kelimpungan, harus dibuang kemana sampahnya. Akhirnya menimbulkan problem yang luar biasa selama beberapa bulan. Kemudian ini juga masih jadi PR di tingkat nasional. Kalau Bapak Ibu paham, ada Das Citarum sampai kemudian membentuk Satgas Pengendalian Pencemaran di Das Citarum, bukan cuma karena ada limbah industri, tapi juga ada mungkin ribuan ton sampah yang dibuang ke sungai. Kemudian ini juga saya cuplik dari salah satu penelitian UNEP terkait dengan pengelolaan sampah plastik ya, yang kemudian hilirnya pasti akan berakhir ke laut, sama dengan sungai kita di Jombang ya, ketika jenengan membuang sampah di sungai misalnya akan mengalir ke Sungai Berantas akan terbawa ke laut. Dan mungkin juga Bapak Ibu paham, kalau mungkin beberapa tahun lalu pernah ada data bahwa Indonesia adalah salah satu yang memiliki sampah yang ada di laut nomor 2 setelah Cina. Ini jadi problem juga buat kita yang tentunya harus diselesaikan mulai dari tingkatan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai dengan masyarakat yang ada di rumah tangga. Sebentar, ini video Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ini sempat viral juga. Ya, kejadian sebulan yang lalu di salah satu sungai di Cimahi Selatan. Ini luar biasa, ada bentang sungai, kemudian terlihat dari atas masyarakat dengan gampangnya, dengan tanpa beban membuang sampah mereka ke sungai. Cerita yang sama sebenarnya, kebetulan kantor kami, kalau dulu Stella, sekarang ada di Tunggorono, kalau beberapa tahun yang lalu kami berkantor di belakangnya Dinas Koperasi ya, Gadean. Di sepanjang itu ada sungai di depan kantor kami. Dan saya selalu melihat, saya mungkin tidak membedakan itu ibu atau bapak. Ya. Yang sering kami lihat adalah ibu-ibu ketika beliau belanja ke pasar. 500 meter dari kantor kami ada pasar Legi, pasar Citra. Beliau berangkat dari rumah membawa kantong kresek besar plastik warna hitam, warna merah atau warna hitam, kemudian naik motor metik dan dilempar aja ke sungai, tendang ataupun dilempar aja ke sungai. Itu setiap hari. Dan kemudian beliau belanja ke pasar, bawa belanjaan pulang ke rumah. Dan setiap pagi selalu berulang seperti itu. Bahkan mungkin beberapa tahun lalu kami juga pernah misalnya di demo oleh salah satu LSM, mungkin cerita yang agak berbeda juga, salah satu LSM yang membersihkan, mengambil hanya
bentang 200 meter di depan kantor kami, mereka membawa 5 gelangsing, ketemu 5 gelangsing popok bayi yang dibuang ke sungai. Mereka bawa itu ke depan kantor kami, menunjukkan bagaimana, saya mohon maaf dalam tanda kutip, kegagalan pemerintah daerah dalam mengawal pengelolaan sampah. Ini juga hal-hal yang seperti ini juga kami sampaikan bahwa sebenarnya komitmen bersama bukan cuma harus dimiliki oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat. Kemudian, kira-kira apa yang harus dilakukan? Saya akan coba memberikan gambaran Bapak Ibu dengan beberapa data dan visualisasi foto. Kalau di Jombang sebenarnya permasalahannya sama, nih. Kami sekarang membuka aplikasi terkait dengan penanganan sampah. 1 bulan mungkin sekitar kami terima pengaduan sekitar 2 sampai 3, belum lagi dari media yang membuat terkait dengan sampah dari masyarakat yang belum terkelola dengan tahu. Mungkin saya ambil contoh misalnya di Purworejo Tembelang, kemudian di Watukon Jombang, kemudian ini di Sumber ya, di sampingnya kantor dinas permukiman. Sama, setiap hari kami ambil. Jadi teman-teman kami tugaskan teman-teman untuk melakukan pembersihan setiap hari. Tapi setiap hari juga masih juga ada warga yang membuang sampah. Kalau yang di desa Sumber misalnya, saya ambil contoh, sebenarnya kalau mungkin beberapa warga menyampaikan karena nggak ada sarana prasarana TPS misalnya di dekat sana, ini cerita yang berbeda. Karena yang ada di Sumber itu 500 meter itu ada TPS di sana. Tapi balik lagi, kita tidak hanya bicara kecukupan sarana dan prasarana, tapi bagaimana kita merubah budaya dan perilaku. Dimanapun, sedekat apapun sarpras TPS yang ada di sana, kalau masyarakatnya tidak berperilaku peduli sampah, tentunya ini masih akan menjadi problem buat Kabupaten Jombang. Kemudian ini singkat saja Bapak Ibu, kalau ngomong Jombang, kita yang harus kami layani terkait dengan pengelolaan sampah ada dengan 1,3 juta jiwa, itu sekitar 530 ton. Luas TPA kita 39 hektar Bapak Ibu, paling luas se-Jawa Timur. Artinya kalau Bapak Ibu ke kabupaten kota yang lain coba ditanya TPA mereka mungkin tidak seluas ini. Nanti kita coba cerita dengan luas segitu pun kita masih menghadapi problem terkait dengan pengelolaan sampah. Kemudian ini kondisinya Bapak Ibu dan teman-teman, saya sampaikan dari 530 ton per hari ini, itu yang sekarang masih dapat kami kelola hanya sebesar 27,87. Artinya masih sekitar 138 ton per 13,46% itu sudah direduksi, artinya sudah dikurangi, ada bank sampah, ada TPS 3R, ada kapul, dan lain-lainnya. Kemudian yang belum terkelola ini luar biasa, angka di kami masih sekitar 58% atau 300. Tidak terkelola itu termasuk yang mungkin panjenengan belum ada layanan sampah, masih dibuang di pekarangan, atau mungkin masih dibakar, atau mungkin jelek lagi, mungkin ekstrim lagi, mungkin masih ada yang dibuang ke sungai dan yang lain-lain. Jadi kita ngomong secara utuh pengelolaan sampah, kita masih punya banyak PR terkait dengan peningkatan layanan pengelolaan. Kemudian ini angka data saja Bapak Ibu, kami punya TPS sampah sekitar 74 lokasi, TPS 3R sampah ada 15 lokasi, bank sampah sekarang tersebar hampir di seluruh wilayah Jombang, ada 140 lokasi, TPA kita hanya punya 1 dengan luas 30 hektar di Banjardowo, Jombang. Ini sekilas saja mungkin. Nah, kemudian ini yang perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu, sebelum kita ngomong strategi apa yang bisa kita lakukan, kita harus tahu dulu sebenarnya komposisi sampah di Indonesia itu seperti apa. Jadi sebagian besar didominasi oleh sisa makanan. Nah, sebagian besar adalah organik sifatnya. Artinya sebenarnya kalau kita melakukan pemilahan, masalah ini selesai. Sisa makanan dengan taruh di, kalau zaman dulu ada namanya jeblangan atau apapun, udah sebulan selesai, busuk dia, bisa dengan
aktif. Kemudian sisanya adalah anorganik. Nah, ini yang sebenarnya jadi masalah. Ada plastik, ada kayu, kertas, dan lain-lain. Yang berapa puluh tahun pun jenengan buang ke media lingkungan, ini tidak pernah selesai. Dan yang menjadi problem lagi adalah masalah perilaku, masalah budaya. Sampah organik kadang sisa makanan dan yang lain dibungkus oleh kresek. Dan ini juga nggak akan pernah busuk. Rata-rata seperti itu yang kalau Bapak Ibu coba nanti ada waktu bisa main ke TPA kami di TPA Banjardowo. Kebetulan kami di sana ada pemilahan dan yang akan panjenengan lihat adalah seperti itu. Tidak dilakukan pemilahan sehingga tentunya akan sangat menjadi beban buat TPA kami. Akan menjadi beban buat penganggaran pengelolaan sampah yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Jadi dominansi komposisi sampah nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat juga di rumah tangga masing-masing masih didominasi oleh sisa makanan, kemudian ada plastik dan kertas ya. Komposisi ini sangat berubah, sangat fleksibel, sangat berubah Bapak Ibu. Saya lupa juga menampilkan seperti misalnya masa sebelum COVID dengan masa COVID ini pun sangat berbeda. Kalau di masa-masa COVID tentunya kemasan-kemasan plastik ini jauh lebih dominan lagi, akan bertambah persentase. Begitu juga kalau jenengan misalnya ada beberapa data penelitian, ini kebetulan data 2021, penelitian 2021 kalau kita bandingkan misalnya penelitian di tahun 2010 misalnya komposisi organik tentunya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan komposisi yang anorganik karena baik lagi pola konsumsi kemudian cara packaging cara pengemasan ini sangat akan berpengaruh terhadap komposisi sampah. Kemudian nah, tadi saya balik lagi dari sekitar 39,85% yang jadi problem juga adalah kebiasaan dan perilaku masyarakat Indonesia. Indonesia adalah penghasil komposisi sampah paling besar organik kalau dibandingkan dengan negara lain di dunia. Sampah makanan itu 6 kg per kapita atau per orang setiap tahun. Kita hanya posisinya di bawah Arab Saudi. Kalau mungkin Bapak Ibu yang pernah atau haji di Arab Saudi sangat paham itu ya. Mereka mungkin sangat sering kalau kita lihat sangat sering membuang makanan, membuang minuman, banyak sisa makanan, banyak sisa minuman yang kemudian tidak habis dan dibuang. Ternyata perilaku di Indonesia berdasarkan beberapa penelitian juga sama. Total sampah makanan kalau di keluarga itu sekitar 113 kg per tahun, itu asumsi sekitar 28 kg per orang yang dibuang setiap tahun. Komposisinya sudah ada penelitiannya, saya coba ambil kemarin dari data yang BKP Kementan, dari Kementerian Pertanian, beras bukan beras, mungkin nasi ya, nasi sayur kemudian menjadi komposisi yang paling banyak dibuang dan tersisa dan dibuang, kemudian dibuang. Kalau kita ngomong satu orang mungkin nggak ada masalah, ya. Tapi kalau kita ngomong 270 juta jiwa ini jadi problem yang sangat serius. Apalagi kemudian sampah itu tidak dilakukan pemilahan, artinya bercampur dengan sampah anorganik. Kemudian kalau dulu misalnya Bapak Ibu, saya pun mungkin akan berpikir seperti itu. Konsep pengelolaan sampah ya wis masalah sampah itu telah dikumpulkan dari masing-masing rumah tangga kemudian diangkut oleh saya nggak tahu jenengan mungkin ada gerobak dari RT dari RW atau kemudian siapapun yang memberikan pelayanan kemudian dikumpulkan di TPS kemudian diangkut ke TPA selesai masalah. Anggapan kita seperti itu. Dari rumah tangga, kemudian dari penghasil sampah, kemudian dikumpulkan di tong depan rumah, diangkut oleh dengan gerobak, dibawa ke TPS, kemudian diangkut oleh truk kami pasukan kuning, dibawa ke TPA selesai. Anggapan kita pasti akan seperti itu. Tapi baik lagi nanti saya jelaskan konsep yang seperti ini bergeser harus kita rubah. Baik di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Dan itu kesadaran ini yang terus kita dorong. Ini masih lumayan Bapak Ibu. Kalau misalnya yang masih punya kesadaran mau membuang sampahnya pada tempatnya, alhamdulillah. Tapi masih banyak lagi yang kemudian akhirnya membakar sampah. Akhirnya dikomplain oleh tetangganya karena mencemari lingkungan dan yang lain-lainnya.
atau membuang ke fasilitas umum ataupun membuang ke sungai. Jadi ini yang coba konsep kumpul angkut buang ini yang coba kita geser dengan peraturan perundangan, dengan kebijakan, dengan penyediaan sarana prasarana yang lebih lengkap. Nah, kenapa kemudian konsep ini harus dirubah? Ya, karena biaya pengelolaan sampah itu mahal ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya 530 ton per hari itu harus diangkut oleh kami, tentunya luar biasa biaya yang harus dibuang melalui APBD. Dan saya yakin pemerintah Kabupaten Jombang berapapun anggarannya nggak akan bisa untuk cerita operasional pengelolaan sampah kami. Kami kebetulan di bidang pengelolaan sampah untuk mengelola sampah aja keluar 12 miliar per tahun, Bapak Ibu. Hitungannya dari penanganan, artinya penanganan itu pengambilan sampah dari TPS, pengangkutan sampah dari TPS menuju TPA itu hampir 100.000 per ton. Kemudian kita bicara operasional TPA pun angkanya pun seperti itu, 100.000 per ton. Mahal, hampir 200.000 per ton biaya pengelolaan sampah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengelola sampah kita. Bukan cuma sampah jenengan, tapi juga sampah termasuk sampah saya. Jadi ini tentunya akan sangat memberatkan buat pemerintah daerah. Dimanapun, bukan cuma di Jombang, ya, tapi juga 500 sekian kabupaten kota lain di Indonesia. Kemudian juga keterbatasan sarana prasarana pengelolaan sampah. Saat ini kami baru mencapai 58 desa layanan dari 306 desa kelurahan. Artinya kami belum mampu menjangkau 306 desa yang lain yang tersisa. Kenapa tidak dilakukan? Ya karena biayanya mahal, Bapak Ibu. Ketika kami menambah layanan, otomatis kami harus berpikir membeli truk, membeli armada, membangun TPS, menyediakan BBM, menyediakan tenaga, dan yang lainnya. Nah, itu yang strategi kumpul angkut buang juga harus kita lakukan pergeseran. Kemudian TPA kita sangat terbatas. Kami punya 39 hektar. 39 hektar tempat pemrosesan akhir sampah yang ada di Banjardowo, Jombang. Saat ini kemampuan maksimal penampung sampahnya sekitar 5 tahun. Saya nggak tahu kalau dengan tanya saya 5 tahun ke depan Jombang sampahnya dibuang ke mana, saya juga belum bisa memberikan informasi itu. Ini jadi problem serius Bapak Ibu. Kalau selamanya sampah di Jombang berakhirnya di TPA, ini akan menjadi salah satu problem yang serius. Kalau panjenengan lihat di slide saya, yang saya beri panah itu adalah lokasi alat berat kami. Kemudian yang panah yang sebelah kanan merah itu adalah lokasi truk kami. Saya hanya memberikan bayangan bagaimana ketinggian sampah yang ada di TPA Banjardowo. 15 sampai 17 meter. Hampir setinggi dengan, kalau di Jombang ada gedung Bank Jombang, hampir setinggi dengan gedung Bank Jombang. Tumpukan sampah dari kita masyarakat yang ada di Jombang. Kemudian kami juga berpikir bahwa sebenarnya sampah ini harus diselesaikan melihat sampah bukan sebagai masalah, sebagai sumber daya ekonomi. Ini saya sampaikan di belakang. Kemudian ini konsep baru yang harus kita kembangkan Bapak Ibu, penghasil sampah masyarakat dari manapun ya, baik itu rumah tangga, puskesmas, sekolah dan yang lain-lainnya harus melakukan maksimal pengurangan sampah. Jadi kita harus berpikir strategi pengurangan sampah, kemudian pemilahan sampah. Kalau sudah terpilah, organik terpisah, anorganik terpisah, baru kita akan lebih mudah melakukan upaya pengelolaan. Organik, gampangan dengan kalau misalnya punya pekarangan, punya hewan ternak, dengan lempar aja ke ayam, ke ikan, sudah selesai masalah. Atau mungkin kalau memang nggak ada budidaya ayam ternak dan yang lainnya, ada alternatif lain, ada makot, ada lubang barokah dan yang lain-lain. Kemudian yang anorganik, dengan bisa kembangkan bank sampah dengan TPS 3R, produk-produk 3R lainnya, sedekah sampah dan lainnya. Jadi yang kami angkut nantinya hanya berupa residu, artinya sisa dari upaya maksimal yang dilakukan oleh sumber sampah. Upaya maksimal yang sudah dilakukan di RT, RW, di rumah sakit, di sekolah, dan yang lainnya. Kalau seperti itu mungkin umurnya TPA tidak terlalu bisa lebih panjang Bapak Ibu. Dan di samping kemudian biaya pengelolaan sampah kami menjadi lebih
lebih sedikit, dan tentunya kalau seperti itu anggaran itu bisa dialihkan untuk kepentingan lain yang lebih. Nah, nyampaikan aja ada banyak alternatif kalau kita bicara pengurangan sampah ya, mulai dari perubahan perilaku masing-masing individu, membawa tas belanja sendiri, membawa tumbler dan yang lainnya, maupun nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian saya memberi contoh yang menarik Bapak Ibu, beberapa alternatif terkait dengan pengolahan sampah organik. Tentunya dengan komitmen jenengan harus melakukan pemilahan terlebih dahulu. Ini salah satu desa di Bali. Nanti di materi saya bisa dilihat Bapak Ibu, saya coba cuplik aja. Dia menggunakan mekanisme nama lokalnya Tube di beliau Bapak Ibu. Jadi mereka itu membuat semacam jublangan ya. Membuat semacam jublangan. Ini setiap rumah di satu desa itu membuat jublangan itu dengan kearifan lokal. Jadi mereka membuat aturan desa, kemudian memaksa dalam tanda kutip ya rumah tangga yang menghasilkan sampah organik itu tidak dibuang ke tempat sampah, tapi harus dimasukkan di dalam lubang barokah atau jublangan, saya bilang seperti itu, apapun metodenya. Selesai masalah di sana. Jadi mereka sama sekali tidak membuang sampah organik. Padahal baik lagi kalau kita ngomong di Bali, kulturnya sampah organiknya luar biasa. Karena mereka setiap hari mengadakan upacara-upacara adat yang menggunakan bunga, yang menggunakan kembang dan yang lain-lainnya, daun dan yang lain-lain. Sampah organiknya banyak, tapi mereka selesaikan di rumah masing-masing. Tidak ada sama sekali sampah organik yang dibuang di tempat sampah, meskipun ada di depan rumah mereka. Ini jadi komitmen bersama masyarakat desa. Kemudian sampah anorganiknya kemana? Mereka ada bank sampah, dan ada penimbangan sampah rutin dan yang lain-lain. Saya belum menemukan hal yang seperti ini di Jombang, dan saya pikir ini bisa juga dilakukan di Jombang. Tentunya dengan komitmen bersama, komitmen bersama dari panjenengan, dari masyarakat, dari tokoh desa dan yang lain-lain. Banyak alternatif yang bisa dilakukan. Kalau saya di rumah pakai yang ini, Bapak Ibu, pakai yang kantong composting. Saya lakukan itu kalau saya berani menyampaikan di sini karena saya sudah melakukan itu di rumah sampah organik saya, masuk di sini semua. Ini kalau jenengan beli di akun-akun belanja online harganya hanya sekitar 30-40 ribuan. Kemudian kalau mungkin butuh biaya besar ada komposter, ada keranjang takakura dan yang lain. Banyak alternatif sebenarnya. Bahkan orang tua kita dulu sebenarnya sudah mengajarkan, misalnya kalau dulu di belakang rumah ada jublangan ya, cuma kendalanya kalau sekarang memang komposisi sampah anorganiknya banyak dan itu tercampur sehingga tidak mungkin ada pembusukan ya. Kalau itu bisa kita pilah, sampah organiknya saja yang masuk ke sana, tentunya bukan cuma masalah sampahnya selesai, tapi juga bagaimana jenengan berperan untuk meningkatkan kesuburan tanah. Kemudian ada magot, mungkin Bapak Ibu paham ya, baca juga di literasi ataupun di media, atau lalat hitam ya. Ini bukan berbeda, sangat berbeda dengan lalat-lalat biasa, jadi bukan pembawa vektor penyakit. Dia murni memang akan mendegradasi atau memakan sampah organik dari sampah kita. Ada beberapa kawasan juga di Jombang yang sudah mengembangkan, kalau yang foto di atas ini sampah asli, kemudian ini sudah panen, kemudian yang bawahnya ini dalam packaging, dan harga jualnya luar biasa kalau itu bisa dikembangkan. Nanti bisa baca Bapak Ibu di materi saya yang mungkin nanti akan di-share oleh pelaku. Kemudian nah ini yang coba kita dorong nanti, upaya-upaya yang harus bersama kita lakukan, bukan kami yang melakukan Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon dukungan juga, ada banyak hal yang tentunya bersama kita bisa lakukan terkait dengan penyelesaian permasalahan sampah, mulai dari legislasi, kemudian digitalisasi bank sampah dan yang lain. Kalau Bapak Ibu paham, mulai 2022 kita juga sudah buat aturan terkait dengan pembatasan penggunaan kantong plastik
sedotan dan styrofoam, terutama kami masuk di toko modern. Kami belum masuk ke toko-toko tradisional. Tentunya ini kita lakukan bertahap ya, dan lumayan efektif kalau sekarang memang di semua toko modern sekarang sudah tidak menyediakan lagi kantong-kantong plastik, dan saya harus bilang kita harus paksa masyarakat untuk itu. Mungkin banyak ibu-ibu yang komplain, tapi baik lagi ini demi kepentingan bersama, demi lingkungan kita bersama, tentunya harus kita buat dan harus berani mengambil kebijakan. Kemudian, nah ini dari aku, jadi kami atur di peraturan Bupati adalah pelarangan penggunaan kresek dan sedotan dan styrofoam, terutama untuk retail modern, kemudian depot, restoran, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Sementara masih itu hotel dan yang lain-lain. Kemudian, nah ini sampah anorganik tadi yang saya ceritakan, nanti mungkin bisa dibaca sendiri bagaimana kemudian sampah anorganik itu kalau kita tidak kelola, kita tidak manfaatkan mulai dari sumber sampah, dibuang ke TPA, akhirnya menjadi problem karena puluhan tahun, ratusan tahun tidak akan pernah terurai oleh alam. Kemudian styrofoam, mungkin Bapak Ibu juga paham kenapa kemudian selain faktor lingkungan tidak mungkin bisa terurai, kami juga berpikir terkait dengan faktor kesehatan, terutama yang dari sisi konsumen pengguna. Nanti bisa dipelajari sendiri, saya coba ambil dari beberapa literasi. Ya. Kemudian sedotan juga seperti itu, kenapa sih ribet, kami harus ribet mengatur sedotan, dan ternyata ini juga jadi problem ya, volume sedotan kita luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa baca data yang di situ, memberikan gambaran bagaimana kemudian kita harus mengatur untuk masalah-masalah yang kecil, tapi saya yakin dari masalah yang kecil tentunya akan jadi terobosan yang lebih baik buat lingkungan. Ini TPA kami, nah ini Bapak Ibu, sebagian besar kalau panjenengan lihat, saya coba menampilkan komposisi sampah yang ada di TPA ya plastik. Meskipun itu ada organik, organiknya terbungkus dengan plastik. Ini yang jadi problem juga. Kemudian, nah ini bahaya sampah laut, Bapak Ibu, ini selalu saya sampaikan ketika saya masuk ke teman-teman sekolah. Jadi baik lagi aliran sungai kita pasti hilirnya akan ke laut. Panjenengan lihat ini beberapa foto, bisa browsing juga dampak sampah plastik di laut, akan melihat seperti ini dampaknya sampah laut ketika ada di biota-biota laut, dampak negatifnya. Kemudian ini hal yang kami lakukan 2 tahun ini, kita mencoba mendorong, jadi selain membuat regulasi, saya selalu sampaikan ke pimpinan ya harus kita mulai dari diri kita. Saya harap nanti juga seperti itu. Tadi mungkin Bapak Kris sudah memberikan, moderator sudah menyampaikan ketika tahapan literasi bukan cuma tahu, tapi juga bagaimana ketika tahu, peduli, melakukan, itu yang jauh lebih penting. Jadi kami 2 tahun yang lalu sudah membuat regulasi, sebenarnya sudah ada peraturan surat edaran 4 juga yang kepada semua kepala UPT untuk melakukan upaya-upaya pengurangan sampah, baik itu dengan bank sampah maupun dengan kebiasaan penggunaan tumbler. Jumat minggu kedua selalu ada bank sampah, wajib untuk karyawan. Kemudian yang panjenengan lihat nanti juga kami memaksa teman-teman staf untuk membawa tumbler. Jadi kalau setiap apel pagi, Bapak Ibu, nanti mungkin kalau perlu membuktikan silakan ke kantor RH 7:30, tiap Senin sampai Kamis ya, karena Jumat nggak ada apel. Tiap Senin sampai Kamis kami apel pagi, tumbler ikut apel. Jadi tumbler itu posisinya di depan peserta apel. Kelihatan nantinya siapa yang tidak membawa tumbler. Itu cara kami memaksa staf untuk membiasakan merubah perilaku ramah lingkungan, melakukan upaya-upaya apa. Kemudian ini salah satu inovasi juga yang kami lakukan, mencoba melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih asik, nih. Bank sampah tidak hanya sekedar kemudian dicatat transaksinya di buku, kemudian bukunya hilang, bingung. Ini yang selalu jadi kendala. Kami mencoba membuat beberapa inovasi. Kami punya sekarang aplikasi bank sampah online. Sebagai bukan cuma untuk mendukung pencatatan mekanisme bank sampah,
tapi juga untuk transaksi-transaksi di beberapa UMKM. Saya lupa beberapa UMKM yang sudah kerjasama sekitar 20 UMKM. Artinya jenengan bisa gunakan saldo bank sampah ini untuk belanja beras, belanja minyak, belanja telur di beberapa UMKM. Termasuk diantaranya kami sudah kerjasama dengan aneka usaha seger, apotek seger. Jenengan bisa berobat, bisa belanja dengan saldo bank sampah yang jenengan punya. Kemudian kami lengkapi juga dengan belanja-belanja produk digital ya, jadi mulai dari pulsa, belanja listrik, airport, dan lain-lainnya nantinya tentunya bisa menggunakan kartu ini. Ini salah satu salah satu UMKM yang bisa menukarkan saldo bank sampahnya untuk membeli sembako, bahan kebutuhan harian di salah satu warung. Ini tampilan digitalisasi bank sampah kami, Smart Card Beresin, Bapak Ibu. Dan ini model kartunya. Jadi setiap nasabah yang ikut di program ini tentunya akan mendapatkan satu kartu ya, semacam kartu ATM lah. Yang mencatat bukan cuma menyimpan saldo panjenengan, tapi juga nanti bisa ditukarkan ke produk-produk barang maupun jasa yang sudah terintegrasi dengan sistem bank sampah. Saya mungkin sekilas saja Bapak Ibu, ini mungkin saya yakin Bapak Ibu mungkin sebagian sudah sangat paham ini. Kalau mungkin ada yang belum paham, tentunya kami sangat memungkinkan mendampingi panjenengan baik itu di lingkungan pemukiman, di perkantoran, sekolah maupun di mana. Ini yang saya ceritakan tadi, setiap Jumat minggu kedua kami wajibkan seluruh staf membawa sampah untuk dilakukan penimbangan. Ini 1 bulan kemarin, beberapa hari yang lalu, bulan ini maksudnya, terkumpul 194,2 kilo dari sekitar 60 orang staf kami di LH, atau sudah terkumpul lumayan ada 390. Mungkin dari sisi nilai nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Kalau saya cerita, keluarga nggak terlalu banyak juga. Saya bisa mengumpulkan sampah sekitar dengan nilai mungkin 10 sampai 20 ribu rupiah saja. Sebenarnya kalau mungkin buat bagian besar Bapak Ibu nilai itu tidak terlalu banyak, gitu. Tapi kita tidak lagi bicara masalah nilai rupiah, tapi bagaimana kita ikut peduli, sadar untuk mengelola sampah. Yang sebelah kanan adalah kalau di aplikasi, nanti aplikasi ini bisa di-download di Play Store Bapak Ibu, jangan bisa lihat di sana. Ini kebetulan saya screenshot dari tampilan saldo saya. Saya punya saldo sudah 544.000. Dari 4 tahun saya gabung bank sampah. Udah beberapa kali saya ambil juga. Dan ini agak cerita berbeda tentunya kalau misalnya teman-teman ASN menyisihkan nabung dari TPP, ini nabungnya dari sampah. Jadi kesannya mungkin akan sangat berbeda. Jadi saldo saya dari mengumpulkan sampah selama ini sudah 504.000. Kemudian kami punya beberapa juga gerakan, beberapa yang tentunya ini juga bisa dilakukan di sekolah juga, Bapak Ibu. Ada sajadah gerakan sampah jadi sedekah, dan kita bekerja sama dengan Basnas. Kami LH sebagai regulatornya, Bank Sampah Indo sebagai operatornya, pengelola dana dari Basnas. Berapa kali kami juga sudah melakukan, kalau data terakhir kami sudah capai 6.500.000, semua kami setorkan ke Basnas yang menyalurkan dana itu. Jadi tinggal kumpulkan, ajak siswa, ajak pelajar, kumpulkan sampah di satu momen, udah uangnya masukkan ke Basnas. Ini menjadi salah satu gerakan. Daripada kemudian sampah menjadi masalah, dibuang ke sungai jadi dosa, jadi perbuatan buruk. Kalau ini bisa dikumpulkan, tentunya ini menjadi amal jariah. Apalagi kemudian Basnas menyalurkan menjadi kegiatan-kegiatan produktif yang lain yang lebih bermanfaat. Ya, ini beberapa kali kegiatan yang kami lakukan melalui gerakan sedekah sampah, dan terima kasih juga kemarin kami juga dapat dukungan dari Dignas, dari Kemenak, dari beberapa sekolah terutama yang ada di kawasan perkotaan untuk mendukung kegiatan kami. Pendampingan masyarakat mungkin saya tidak perlu jelaskan. Kemudian bank sampah ini juga luar biasa Bapak Ibu, perkembangannya. Kami sekarang sudah punya sekitar 140-150 bank sampah unit. Saya tunggu Bapak Ibu yang ada di online ini seandainya mungkin butuh pendampingan,
menjadi tambahan-tambahan bank sampah unit kami. Itu yang kita harapkan. Kemudian mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian kami punya TPA, Bapak Ibu. Ini gambaran TPA kami nanti bisa dibaca, sampah masuk sekitar 138 sampai 140 ton per hari, dan luar biasa sampah yang ditimbun di landfill, yang ditimbunnya tadi setinggi gunung, setinggi Bank Jombang itu sekitar 135 ton per hari. Sebagian besar masih dibuang, belum terkelola. Ini jadi problem kita. Kalau ini semakin banyak sampah yang dibuang dan masuk ke landfill, tentunya umur pakai TPA kami maksimal 5 tahun. Dan Nyun Sewu membeli lahan untuk TPA tidak semudah membeli lahan untuk membeli lahan pemukiman, rumahan, atau membuat kantor dan yang lain. Tidak semua orang mau ditempati bertetangga dengan pengelolaan sampah. Juga jadi problem. Ini di TPA kami, nanti monggo kalau silahkan Bapak Ibu, kalau memang mau berkenan untuk main ke sana, belajar di sana, teman-teman sekolah nanti bisa lihat fasilitas sorting, fasilitas pemilahan organik, anorganik, fasilitas composting, dan lain-lainnya. Saya kira itu ada nomor kontak saya dan media sosial kami, monggo seandainya nanti saya di saat pertemuan hari ini masih ada informasi yang perlu disampaikan, silakan WA saya. Saya kira itu Pak Prince. Sebagai moderator, saya kembalikan ke moderator untuk tanya jawab. Monggo. Terima kasih Mas narasumber. Demikianlah penjelasan dari Mas Amin selaku narasumber yang sangat berkompeten terhadap masalah pertanahan, di mana kalau dilingkan dengan tugas pokok dan fungsinya perpustakaan ini sangat nyambung sekali Mas, di mana perpustakaan sudah bertransformasi sehingga harus memberikan manfaat secara ekonomi kepada masyarakat. Salah satunya adalah di bidang persampahan. Dan sebagai pengalaman saya pribadi, saya pernah diajak join dengan pengusaha persampahan untuk mengirim pasokan sampah ke Sidoarjo. Tapi sampai hari ini saya belum bisa melakukannya karena orangnya minta sampah logam, Mas Amin. Nah itu. Artinya jangan malu untuk berbisnis sampah, untuk mengurangi tugas-tugas dinas lingkungan hidup. Monggo dipilah di rumah, dijual sendiri, ditransaksikan sendiri. Itu lebih bagus. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, Mas Amin. Ya. Ini interaktif saja ya, semangat sekali biar Ya. bisa masuk. Kita akan menghadirkan teman-teman dari perangkat daerah. Dan kelihatannya teman-teman penjelasan dari Mas Amin tadi sudah begitu maksimal, kompleks tentang penanganan sampah. Tapi dari sisi kesadaran masyarakat, itu kelihatannya masih angka-angkanya masih belum di atas, belum tinggi lah. Dan itu menjadi tugasnya perpustakaan. Karena melakukan literasinya tadi, Mas Amin. Bagaimana kalau nanti, biar nanti masyarakat itu mengikuti, dimulai dari teman-teman perangkat daerah di OPD-nya masing-masing. Tapi teknik pengelolaan sampahnya, monggo Mas Amin menjelaskan bagaimana ini. Jadi nanti kalau sudah di lembaga pemerintahan, lembaga BUMN dan lain sebagainya, sekolah dan sebagainya sudah mengelola sampah dengan benar, mereka akan pulang ke rumahnya masing-masing punya gambaran. Ini loh ternyata mengelola sampah itu. Monggo Mas Amin menjelaskan tentang hal tersebut. Kalau kita mulai dari OPD-nya perangkat daerah dulu, pengelolaan sampahnya. Ya, saya nambahkan informasi aja. Menarik yang dengan awal tadi sampaikan bahwa kesadaran, KLHK itu pernah Kementerian Lingkungan Hidup itu pernah melakukan survei di tahun 2020. Saya lupa jenengan nanti bisa baca Kompas, Tempo atau Tempo kalau nggak salah. Dia memuat data bahwa hanya 28% dari seluruh masyarakat Jombang yang sudah peduli terhadap sampah. Dan nggak tahu saya masuk kategori yang 28% atau sisanya. Harapan saya masuk yang 28%. Artinya sebenarnya kita masih punya problem terkait dengan kesadaran dan kepedulian terhadap pengelolaan sampah. Tidak semua orang itu, dia mungkin tahu ini sampah harus dibuang, tapi dia tidak akan merasa bahwa dia punya tanggung jawab untuk mengelola sampah. Jadi problem juga. Dan ini yang terus kita dorong. Kemudian yang terkait dengan OPD, sepakat Bapak. Jadi kemudian memang 2 tahun yang lalu memang kami sudah membuat surat edaran Bupati, waktu itu masih Ibu Munjidah, untuk mewajibkan semua OPD untuk mengembangkan bank sampah, melakukan pengurangan sampah dengan membiasakan tumbler dan yang lain-lainnya. Meskipun saya dalam tanda kutip
saya sendiri merasa bahwa itu memang belum efektif. Hanya mungkin 3 OPD yang selama ini sudah melakukan itu. Babda, kemudian RSUD, dan tentunya LH. Dan monggo Pak, Ya. mungkin Perpus bisa memulai dulu menjadi bagian dari kegiatan kita. Intinya kami di LH siap mendampingi, kami di LH siap memfasilitasi. Intinya itu. Seperti tadi yang saya sampaikan, kartu beresin sampah, jenengan nggak perlu beli, sudah ada di kami, nanti jenengan akan dapatkan gratis ketika jenengan menjadi nasabah bank sampah. Itu. Oke Mas narasumber, artinya kan nanti kita akan bersama-sama lah untuk melaksanakan Perbup tentang pengelolaan sampah di perangkat daerah tersebut. Dan ini ada pertanyaan Mas, sudah mulai ada pertanyaan lewat chat kalau nggak salah. Peserta bisa tanya lewat open audio maupun lewat chat ya. Ini ada satu pertanyaan Mas. Bagaimana dari Bu JMB Resi namanya. Bagaimana prosedur untuk membuka bank sampah? Saya Bu Sulaiha dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana PDA Jombang. Mungkin ini pengurus daerah Aisyah ini mungkin kalau nggak salah PDA. Bu Ya. Sulaiha. Ormas kelihatannya Mas. Ya Bu, sebenarnya nggak ada prosedur ya. Sebenarnya bank sampah itu mau nabung perorangan atau mau nabung kelompok nggak ada masalah. Perorangan di kantor kami ada bank sampah induk. Dengan bisa datang ke bank sampah induk. Kalau itu masyarakat, kami bisa jemput. Karena tentunya kalau perorangan hanya satu kresek itu kan juga akan berat buat kami terkait dengan operasional pengambilannya. Tapi kalau sifatnya kelompok, baik itu masyarakat, komunitas, sekolah, kami bisa jemput itu. Asal kemudian ada nasabah, ada jadwal, kemudian volume sampah kira-kira kami bisa diinformasikan. Kalau jenengan butuh pendampingan terkait dengan administrasi ataupun bagaimana memulainya, bagaimana menyampaikan ke anggota, monggo nanti ada nomor WA saya bisa japri, nggih. Nanti kami tugaskan teman-teman untuk mendampingi panjenengan. Itu. Gimana Bu Sulaiha? Sepertinya teman-teman dari LH sangat open terkait dengan partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah. Nanti kalau lebih urgen, lebih asik lagi, panjenengan bisa ber-WA-WA, berkomunikasi dengan Mas narasumber, ataupun nanti Mas narasumber menunjuk anak buahnya untuk ketemu dengan teman-teman di PDA. Coba. Bagaimana? Masih ada ketidakpuasan, Bu Sulaiha? Monggo disanggah, atau lewat audio saja, open audio saja bisa. Dari teman-teman perangkat daerah, bagaimana tentang kegiatan persampahan di OPD-nya? Enaknya bagaimana biar nanti masyarakat itu mengikuti. Nanti akan kita mulai dari perpustakaan. Nanti perpustakaan akan mengundang masyarakat untuk berkegiatan tentang persampahan yang memberikan nilai ekonomis. Kita akan membuat yang namanya inklusi sosial. Jadi barang-barang yang dipandang sebagai sampah, nanti kita akan latih, kita olah, kemudian tentunya kita akan juga mencarikan marketingnya, pemasarannya. Jadi nanti masyarakat tidak hanya sekedar dilatih bagaimana memproduksi barang yang sudah menjadi sampah tadi, tapi ngedoli pisan, menjualnya pisan. Jadi distribusi dari sisi produksi sampai dengan penjualan dan memberikan kemanfaat itu nanti yang akan menjadi tugasnya perpustakaan dari sisi inklusi sosial di bidang persampahan. Mohon doanya karena sesuatu itu tidak ringan untuk mengelola sampah tersebut. Ini ada pertanyaan lagi Mas narasumber. Oh sudah. Dari Bu Sulaiha sudah, okay. Monggo yang lainnya bisa open audio. Misalnya lu itu sampah kuno kantor wae tapi gurung dicupu-cupu iki piye ya. Itu mungkin seperti itu ya. Mungkin Mas narasumber bisa sambil menunggu pertanyaan yang lainnya. Kenapa sampai menumpuk di OPD? Apakah itu harus dibuang oleh teman-teman OPD sendiri ataukah menunggu dari pengambilan oleh teman-teman dari LH seperti itu, sehingga Oh kalau ya, menumpuk kan kelihatan menarik Pak. kesannya kurang bagus. Menarik apa yang jenengan sampaikan ini, sekaligus juga teman-teman OPD ya. Saya selalu banyak sekali dikomplain oleh beberapa OPD, kenapa kemudian LH tidak mau mengambil sampah. Balik lagi, ini ngomong kewenangan juga, ngomong penugasan juga. Bukan cuma OPD ya, kalau ngomong
sumber sampah menuju ke TPS itu bukan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Tugas Dinas Lingkungan Hidup adalah dari TPS menuju TPA atau terkait dengan kebersihan kota. Jadi kalau misalnya jenengan sama ya ceritanya ketika jenengan di pemukiman, dengan di pemukiman baik lagi mengambil sampah dari depan rumah dengan kan bukan tugas kami. Itu bisa dikelola RT, bisa dikelola RW, dikelola oleh pemukiman masing-masing. Nah, harapan kami seperti itu. Kalau dari OPD ya mungkin teman-teman dari OPD masing-masing bisa membawa atau membuang sampah itu ke TPS terdekat. Tanggungan kami nanti untuk membuang dari TPS ke TPA. Tapi mengambilnya tentunya akan menjadi sangat berat kalau itu menjadi tugas kami. Ya. Jadi monggo itu adalah tanggung jawab dari penghasil sampah, dari sumber sampah Mas. Itu Pak Pris yang perlu kami clearkan dulu. Ini mungkin ada sedikit pernyataan dari teman-teman Parbupora, Mas. Dari Budina EL. Siap matur suwun Pak Amin. Kebetulan di perumahan saya ditunjuk sebagai ketua sampah. Kami sudah beroperasi 4 kali. Setelah itu kami tidak bisa melakukan pelayanan lagi karena kami terkendala tenaga. Lah itu Mas Amin. Bagaimana Mas Amin? Ya, ini salah satu strategi Bapak Ibu. Saya juga banyak juga sharing ya. Meskipun saya yakin tiap-tiap bank sampah itu punya kendala masing-masing ya. Balik lagi Bapak Ibu ngomong urusan sampah itu tidak semua orang pasti mau ya. Duitnya gak ono, kemudian rusuh dan yang lainnya kotor dan yang lain-lainnya gitu. Tidak semua orang mau dan ini tentunya tantangan berat buat kami. Kalau saran saya sebenarnya pengurus bank sampah itu tidak mengambil dari rumah masing-masing, tapi biarkan kemudian mekanismenya dari masyarakat, dari warga itu yang membawa di satu titik. Terserah tempatnya. Tidak harus jenengan punya gedung bank sampah, saya mohon dipahami juga. Tidak harus jenengan punya gedung khusus untuk bank sampah. Jenengan bisa pakai misalnya pos, balai RW, balai RT, dan yang lainnya. Kalau itu sudah terkumpul, jenengan bisa kontak kami, sehingga kami bisa memberikan layanan pengangkutan. Jadi sampah itu tidak sampai kemudian tersimpan beberapa hari, tapi hitungan jam sudah terambil, sudah terangkut. Itu bisa dibuat Mohon izin mekanisme Mas itu. Amin. Halo. Ini ada yang masuk Mas. Mohon izin saya Ya, siap. dari Dispora tadi Pak Amin. Oke, siap. Yang Dispora gimana tadi yang tanya terkait apa ya Bu? Mohon maaf. Yang Ya ini Dispora yang tadi jenengan terkait jawab ini tadi. Oh ya Bu. Yang Ya, ini Bu. tadi. Saya Ya. ketua bank sampah yang di perumahan saya Mas Amin. Pangapunten. Nggih. Jadi kendala kami itu adalah tenaga saya hanya 5 orang Mas Amin. Dan itu semua ibu-ibu. Untuk markas tempat apa itu istilahnya? Markas lah. Saya bilangnya markas. Kebetulan saya punya 1 unit rumah yang kebetulan kosong, sehingga itu saya jadikan markas. Saya beroperasi di situ 4 kali. Cuman harapan saya itu saya bisa dapat support untuk tambahan tenaga yang milah itu loh Mas Amin. Karena awal buka itu kami itu 5 orang ibu-ibu itu 3 orang itu milah Mas. Ya nimbang ya milah. Kemudian yang administrasi di dalam itu 1 orang gitu. Nah itu berjalan sampai 3 kali. Nah yang keempat itu Mas teler lah ibu-ibu. Akhirnya kita putuskan udah kita resign dulu, kita stop dulu. Ibu pemukimannya mana ya Bu? Perumahannya mana? Kalau boleh Ini tahu. Mojongapit Pak. Mojongapit Indah. Ya betul, yang Pak Fauzi, RT-nya Pak Fauzi, selatannya perumahannya Pak Nyoman itu. Ya. Pas di belakang saya perumahan saya itu ada apa itu? Apa? Yang TPS punyanya 3R. LH itu. TPS 3R. Betul, TPS 3R, betul sekali. Jadi perumahan saya berdampingan dengan TPS 3R. Ya Bu. Udah jalan itu coba Pak. saya ke sana gitu Pak. Coba kita sharing bersama gitu. Saya sebenarnya kenal dengan beberapa teman yang ada di sana. Cuma memang problemnya jenengan sampaikan tidak pernah tersampaikan ke kami gitu. Ya, tapi yang jelas itu Bu. Ini baik lagi kenapa kemudian ada bank sampah. Bank sampah ini kan sebenarnya mekanisme sosial gitu. Saya selalu menyampaikan saya tidak pernah setuju misalnya pengurus bank sampah itu yang mengambil sampah di masing-masing rumah tangga. Saya nggak pernah setuju itu. Biarkan semuanya bertanggung jawab terhadap sampahnya. Nah, mereka dapat uang ya dari penjualan sampahnya ya. Jadi masing-masing rumah ya udah kumpul di satu titik, kemudian store disepakati jamnya jam berapa. Kalau memang tidak mungkin teragenda, barengkan misalnya ada dasar wisma, ada pertemuan RT, ada pertemuan RW. Sudah Mas Amin.
Itu semua Ya. sudah jalan, Mas Amin. Saya Heeh. sudah jalan. Jadi saya punya jam kerja sendiri. Kami buka Oke. itu antara, kalau nggak hari Sabtu ya Minggu, dari jam 8 sampai jam 11. Nah, berarti Kemudian masalahnya di setelah itu jam pemilahan ya, 11 Bu? kita melakukan pemilahan, selesai itu jam 2. Ya. Iya, Kalau masalahnya di tenaganya itu loh Mas, pemilahan, karena ya, ibu-ibu, nggih. nggih, Kalau kalau masalahnya di pemilahan gini, Bu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, komponen sampah itu ngomong plastik itu. Plastik itu sebenarnya kalau jenengan ini berbeda-beda kami di bank sampah dengan pengepul ya. Kalau pengepul pasti jenengan akan dihargai oleh satu nilai. Misalnya ngomong plastik, hitung plastik campur senilai Rp700 per kilo. Nah, kalau itu bisa dilakukan pemilahan, itu bisa sangat banyak varian, bisa puluhan, bisa lebih dari 15 jenis yang punya harga betul, sendiri-sendiri. betul, Dan betul Mas. itu yang Jadi mungkin kami juga juga, sudah apa? ya, Maksudnya kalau warga itu kalau ngirim itu sudah kami terima dalam kondisi terpilah, Mas. Jadi oh misalnya gitu. kalau Nah, botol plastik, nah, kemudian kertas, sudah, Mas. Jadi kalau mereka setor ke tempat kami tukarkan dengan apa itu gelangsing gitu loh. Jadi mereka ke tempat kami itu bawa gelangsing yang sudah kita beri juga. Tetapi tetap, Mas, manakala barang itu datang, itu semuanya itu jadi satu dan kita butuh tenaga, laki-laki lah istilahnya, untuk melakukan itu loh, kayak nali jadi satu di gelangsing yang gede. oh, Jadi gelangsing yang kita dapat dari penjenengan itu, pokok dari Mas Amin atau dari siapa itu, Mas Ami apa itu kita jahitkan di belakangnya gicang itu kan ada tukang apa itu, tukang bago ya kalau saya bilang. Gelangsing itu kita kejahitkan besar sekali untuk apa istilahnya. Jadi kalau botol masuk di tempat botol-botol, kalau apa botol beling masuk di botol beling, kayak gitu sudah Mas. Cuman ya kembali lagi, akhirnya kita itu harus ngupahi tenaga laki-laki untuk membantu ya, itu ya, Mas, karena itu terlalu berat untuk ibu-ibu. ya, ya, mungkin gini, Bu, nanti coba saya berkunjung juga ke tempat jenengan. Saya belum kondisionalnya, Deh, monggo. belum paham Sebentar, operasional juga. Tapi nanti saya schedule ulang ya, karena memang ini sudah 1 tahun mandek Mas. ya, Bukan 1 tahun sih, ya, 8 bulan mandek ini. ya. Tapi sebenarnya kendala yang dialami Bu Dina, saya dengar sudah banyak di beberapa tempat juga seperti itu. Karena itu kemudian ini juga saya kemarin juga komunikasi dengan teman-teman DPMD, kita juga dorong kemudian pemerintah desa itu memberikan support juga terkait dengan pengelolaan sampah. Masuk di antaranya kemarin di Perdes, di peraturan Bupati DD-ADD, kami juga dorong juga desa itu bisa mengalokasikan penggunaan dana desa untuk operasional pengelolaan sampah, termasuk di antaranya tenaga pemilah. Ini yang juga sekali lagi saya balik lagi ngomong kemampuan anggaran APBD tentunya nggak mungkin, harus disupport oleh banyak tangan, harus disupport oleh banyak badan untuk memberikan dukungan, termasuk dari pemerintah desa. Bu Dina mau izin nanti mungkin kapan-kapan dalam izin untuk mampir ke sana untuk melihat kondisi di bank sampah Siap. Panjenengan. Monggo Pak Amin. Nah, makanya saya membutuhkan kontak jenengan. Nanti kalau kami beroperasi, penjenengan saya WA agar jenengan bisa rawuh menyaksikan perumahan saya beroperasi pas lagi nimbang. Nggih, Bu. Nggih, matur Bukunya nuwun. juga sudah rapi. Saldo terakhir saya hentikan itu 1 juta kalau tidak salah. Oke. Ya, jangan sampai berhenti, Bu. Lah ya itu Mas. Matur suwun, matur suwun. Nggih. Terima kasih Bu Dina dan sudah sangat jelas sudah penjelasan dari Mas narasumber. Mas narasumber, artinya gini, bank sampah itu ketika sudah ada pengambilan sampah itu langsung transaksi dan dapat uang atau bagaimana? Nanti mungkin teman-teman yang lain kan bisa motivasi gitu loh. Opsional, Pak, opsional. Bisa juga langsung diterimakan uang, tapi baik lagi ngomong bank, kan otomatis uang harus tersimpan ya. Saya ingin dorong itu juga, bisa juga jenengan misalnya ketika nimbang ada teman-teman bank sampah Indo, jenengan minta cash berapa ratus ribu bisa. Tapi seandainya kalau kami sarankan mekanisme bank sampah itu kudu nabung ya. Iya. Biasanya seperti itu, rata-rata memang ditabung, Pak. Mau diambil ketika misalnya musim apa, mau pendaftaran sekolah, mau lebaran, atau monggo mekanisme itu disepakati oleh bank sampah unit masing-masing. Kami manut menyesuaikan. Yang memang ada nominalnya ya Mas ya? Maksudnya nominal gimana, Pak? Artinya ada ya langsung pembayaran. Bisa. Oke. Artinya bisa. Walaupun meski mekanisme lewat rekening dan lain sebagainya, masuk rekening tabungan dan ya bisa lewat tabungan atau memang bisa dibayar cash, terserah. Oke, nanti
biar teman-teman yang mengikuti kegiatan ini bisa memotivasi kepada lingkungannya masing-masing. Ternyata bank sampah itu bisa memberikan nilai ekonomis kalau memang dimaksimalkan dalam sisi pengelolaannya. Selanjutnya Mas Amin ada pertanyaan. Sudah kelihatannya. Ada pertanyaan dari RSUD di chat. Monggo teman-teman yang nggak usah malu-malu, bisa lewat chat, bisa lewat open audio. Ini RSUD Jombang. Pertanyaannya, di dalam pemilahan sampah, sudah berusaha kami lakukan pemilahan, tapi bagaimana dengan penyediaan kontainer yang masih belum terpisah, masih tercampur? Monggo Mas dijawab Mas. Ya, ya, benar, Bapak Ibu. Jadi kenapa kemudian pemilahan strategi kami, pemilahan sampah itu tidak dilakukan di TPS ataupun di kontainer. Pemilahan sampah itu dilakukan di depan rumah panjenengan masing-masing. Kalau di sekolah ya lakukan itu di sekolah. Kenapa harus dipilah? Supaya jenengan bisa melakukan strategi-strategi yang lain kemudian. Organiknya untuk composting, kompos untuk budidaya ternak dan yang lain-lainnya. Anorganiknya untuk bank sampah. Jadi hanya residunya saja. Misalnya yang tidak punya nilai jual ya Pak, ada saset. Ini jadi problem juga. Kresek pun masih laku 500 per rupiah per kilo. Yang jadi masalah ada saset apapun itu, makanan, minuman, kemudian styrofoam itu juga nggak laku. Styrofoam makanan maksudnya, kalau styrofoam kemasan barang elektronik masih laku, kalau kemasan makanan nggak laku. Lah itu yang baru kemudian dibuang ke TPS. Nah, pertanyaannya saya sama-sama, misalnya ketika saya masuk di teman-teman di SMP 2, saya dikomplain oleh beberapa siswa yang waktu itu ke saya, menyampaikan ke saya, ini teman-teman yang melihat di jalan kenapa dicampur? Lah saya tanyakan lagi, apakah kemudian adik-adik ketika sudah melakukan pemilahan itu sudah berhenti sampai sana? Tanggung jawabnya kan bukan cuma sampai pemilahan, tapi bagaimana jenengan harus melakukan upaya pengolahan sampah setelah pemilahan. Dan itu dilakukan di rumah tangga, di penghasil sampah, bukan di kami. Jadi kalau memang misalnya budaya dan perilaku masyarakat, tentunya kita lakukan bertahap. Kita sebenarnya sudah pernah melakukan itu, kontainer kami pisah. Kontainer kami pisah, ada organik dan anorganik, tapi kemudian sampah yang ada di TPS ini juga membuangnya, perilakunya juga masih campur. Paling sederhana misalnya saya ambil contoh dengan jalan di tempat sampah yang ada di Wahid Hasim. Terpilah 3, plastik, kertas, sama organik. Ataupun jenengan jalan di Ahmad Dahlan, jalan Ahmad Dahlan, terpilah 2, organik sama anorganik. Mereka masih campur. Masyarakat masih campur. Ini jadi problem juga buat kami. Itu Bapak mungkin kendalanya seperti itu. Bagaimana Bu Suyati? Apakah sudah puas dengan penjelasan Mas narasumber? Artinya bahwa memang penyediaan kontainer memang akan tetap dilakukan. Bagaimana Bu Suyati, bisa open audio? Kalau memang belum puas Mas, aku kadang begini-begini ya. Ataukah sudah cukup? Mas narasumber siap menjelaskan sedetail-detailnya. Mas, ini yang terkait ini dengan Perbup tentang toko-toko yang harus tidak menggunakan sampah plastik, Mas. Ini ada yang komplain lagi, butuh kos lagi, biaya lagi, di samping parkir, bisa di samping pembelian untuk tasnya yang baru yang disediakan oleh pihak tokonya. Gimana Mas? Menimbulkan ekonomi biaya tinggi itu nanti Mas. Ya, saya yakin bukan cuma dari forum ini ya, ketika kami di September 2022 meluncurkan kebijakan itu luar biasa. Kami dihajar di media sosial Bapak Ibu. Dari bukan cuma dari masyarakat, tapi juga dari teman-teman media luar biasa menentang kami. Tapi baik lagi, ini bukan cuma kita permasalahannya gini Bapak Ibu, ini kebijakan yang berbeda dengan misalnya ketika beberapa tahun yang lalu ada opsional membeli maksudnya gini, toko modern mengharuskan masyarakat misalnya tidak membawa kantong belanja sendiri, membeli Rp200. Kami tidak seperti itu. Artinya kami akan memulai membiasakan masyarakat membawa kantong belanja sendiri. Dengan beli kantong belanja 5.000 itu umurnya bisa puluhan tahun Bapak Ibu.
bisa jenengan gunakan berulang, tinggal bagaimana jenengan membiasakan membawa itu. Saya di mobil saya, di motor saya selalu saya sediakan itu. Ya baik lagi ini masalah pembiayaan. Kalau itu bisa berjalan dengan biasakan, tentunya ini menjadi sesuatu yang mudah. Ya. Mau biasa pasti mudah. Kalau nggak biasa pasti sulit. Itu aja lah sebenarnya yang harus kita dorong bersama. Terima kasih Mas narasumber. Memang Ya. membiasakan sesuatu yang baru itu butuh waktu. Seperti yang saya di awal saya paparkan bahwa membangun masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya itu bukan sesuatu yang instan, simultan. Yeah. Saya sendiri asli Jombang dan saya mengetahui sendiri bagaimana perilaku masyarakat. Setelah makan membuang sampah seenaknya di bawahnya dia dan lain sebagainya. Dan proses membuang sampah pada tempatnya itu butuh waktu puluhan tahun. Oke, terima kasih Mas narasumber. Ini mari kita bahas lagi pertanyaan dari Bu Ninis MTSN 16 Jombang. Mohon maaf Pak, untuk pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai mungkin bisa diperluas, mungkin seperti pertanyaan tadi. Ya. Keren, sepengetahuan saya justru menyumbang sampah plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan adalah dari pasar rakyat. Nah, Ya. mohon dijelaskan Mas. Sepakat Bu Rinis yang jenengan sampaikan benar. Jadi memang penghasil sampah paling banyak itu dari pasar tradisional. Tapi kami akan melakukan bertahap. Kami baru melakukan 2 tahun ini, kita evaluasi terus. Yang jelas yang berdasarkan hasil penelitian, hasil survei teman-teman kemarin juga ternyata dari upaya ini kita sudah berhasil mengurangi sekitar 28% sampah. Sudah lumayan sebenarnya, 28%. Artinya sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Bu Rinis mungkin benar ya. 72%-nya itu dari sumber yang lain, bukan dari pasar modern, tentunya dari pasar tradisional dan yang lainnya. Tapi tentunya kalau kami berpikir ini lebih baik kami mempressure yang mudah dulu, artinya toko-toko modernnya dari sisi sumber daya mereka akan manut dengan pemerintah. Daripada kemudian kami memilih semua harus kami atur. Pasar tradisional ini tantangannya jauh lebih berat. Menata pasar tradisional ini tantangannya jauh lebih berat ketika kami menata misalnya toko modern, membuat rekomendasi untuk toko modern. Banyak orang yang di sana, baik lagi masalah ekonomi dan yang lain-lainnya. Anggapan kresek menjadi sesuatu yang sangat praktis dan murah ini juga menjadi masalah tantangan buat kita ya Bapak Ibu. Misalnya ini juga masalah. Jadi yang kita dorong tentunya lebih dulu ke pasar modern, baru kemudian saya nggak tahu mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi kita evaluasi lagi, mungkin kami akan menyentuh pasar tradisional. Tapi selama masa itu tentunya edukasi, pembiasaan, perubahan perilaku yang kita dorong. Ini misalnya saya ambil contoh misalnya dengan beli lombok setengah kilo, baik kemudian dibungkus kresek. Belanja lagi beli tahu 1.000 dibungkus kresek. Artinya terkumpul banyak sekali kresek. Nah, kalau kita misalnya bisa melakukan perubahan mulai dari diri kita, sekarang misalnya ada 50 orang membiasakan, ini sudah menjadi kegiatan gerakan moral yang luar biasa. Mungkin itu Bu Ninis dari saya. Kalau ada yang belum puas nanti bisa WA saya Bu Ninis. Demikian Bu Ninis. Ya. Ini Mas dari teman kita Dinas PUPR Mas. Pak. Bagaimana prosedur untuk membuka bank sampah? Kami siap mendampingi. Tadi saya sampaikan di awal. Kami siap mendampingi, kami siap memfasilitasi. Tinggal jenengan nanti jadwalkan rutin kapan kami melakukan pengambilan, kapan kami lakukan pendampingan. Nanti bisa WA saya atau buat surat ke kantor dinas. Itu saya Pak. Jadi tidak usah berpikir ribetnya, intinya kami siap untuk mendampingi. Terkait dengan solusi sampah, itu teman-teman dari PUPR ya, Mas Amin siap mendampingi, bisa bersurat, bisa langsung ketemu dengan Mas Amin. Aku Pak ya. Nggih, ada yang tanya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Jematin dari Manpat Jombang. Nggih, siap. Bukan bertanya Bapak, melainkan hanya sekedar usulan saja. Di sekolahan sudah ada kegiatan adiwiyata yang sudah rutin dilakukan untuk pilah sampah, menangani sampah di sekitar madrasah. Saya sebagai warga di perumahan juga sudah menjadi nasabah yang baik di perumahan. Tapi setelah ini saya amati, kegiatan penanganan sampah ini semakin hari kok tidak semakin bagus,
maksudnya tidak Compare Mas Amin. Nah, itu Terima kasih Bu. tidak tertangani karena Ya, apa? Mungkin karena kurang seringnya. Ya. Jadi pembuangan sampah dari masing-masing per orang itu tadi saya juga kaget disebutkan Pak Amin tadi per kapitanya atau per apanya itu 6 kilo per orang. Nah itu memang betul. Kalau sudah kena masyarakat yang peduli tidak masalah. Tetapi masalahnya orang Indonesia itu orang yang peduli dan tidak peduli itu lebih banyak yang tidak pedulinya. Nah itu dibutuhkan menurut saya, usul saya. Dibutuhkan oleh kegiatan seperti pemacu atau pecut ya, agar di sekolahan kegiatan tetap jalan rutin, di masyarakat tetap jalan rutin. Karena pertumbuhan antara sampah yang dihasilkan dan kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah itu lebih cepat pertumbuhan produk sampahnya. Jadi DLH mungkin sering harus mencuti sekolahan dalam kegiatan apapun, dalam momen apapun, dipanggil aja diundang untuk melakukan kegiatan ini. Harus begini, harus begini. Sesering mungkin begitu juga kepada instansi atau dinas lain. Kalau itu sering dilakukan, mungkin kegiatan itu akan semakin banyak orang yang tertarik untuk ikut campur tangan atau peduli. Tapi kegiatan kita seolah-olah habis menggebu-gebu, surut lagi ayam. Nanti menggebu-gebu lagi, surut lagi ayam lagi. Nah, kegiatan itu tidak akan bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal. Jadi usul saya, ayo kita saling dipecuti yang peduli-peduli ini ya. Masih banyak kok Pak Amin yang peduli di masyarakat itu saya melihat banyak. Di sekolah juga banyak. Cuman ya itu tadi karena tidak ada momen penting yang harus dilakukan. Sehingga kegiatan itu agak melempem begitu. Begitu Mas Amin, matur nuwun ngapunten ingkang kathah. Saya tidak bermaksud apa tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Prince, saya nggak menanggapi, intinya saya menyampaikan terima kasih saran, masukan, evaluasi, pecutan juga dari Bu Jumatin kepada kami untuk terus tidak lelah bergerak ya Bu. Jadi mohon dukungan juga Bapak Ibu semuanya. Artinya gini Mas Amin, mungkin Bu Jumiatin itu untuk survival kegiatan persampahan itu harus ada aktivitas yang rutin. Seperti halnya di kami, perpustakaan ini. Kalau perpustakaan desa itu kita sering kita sambangi, ya mereka leha-leha hilang sudah. Padahal target kita bagaimana literasi di desa itu jalan. Seperti itu kan. Sehingga kita harus ada merelakan waktu untuk datang dan lain sebagainya. Dan seperti yang dijelaskan oleh Mas Amin di awal, kalau itu dari versi kondisi di negara kita. Mas Amin dia menjelaskan di awal bagaimana negara-negara lain begitu cepat bersih, penempatan sampah begitu indah. Dan yang saya dengar itu bahwa misalnya di Singapura itu kita juga Pak Suharto Mas Amin dia cerita Singapura itu ada seperti gambarnya Mas Amin, itu ada regulasi yang sifatnya represif Mas. Jadi ada yang tidak membuang sampah pada tempatnya itu kena pidana hukuman. Itu bagaimana? Kalau diterapkan di Jombang lah minimal perbubnya ditambah sidik tentang hal tersebut yang sifatnya represif. Mungkin bisa mendukung daripada Bu Jumatin tadi. Ya, Pak. Saya tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Fritz, ada yang disampaikan oleh Pak Jumatin, ini jadi bahan evaluasi buat kami. Sepakat Bapak, ini jadi problem buat PR buat kami, sudah kami diskusikan juga dengan pimpinan, regulasi sudah ada sebenarnya kalau ngomong pasal per pasal, ayat per ayat sudah ada yang jelas bahwa membuang sampah, membakar sampah itu sebenarnya ada pidana, ada denda dan yang lain-lainnya. Tapi memang ketika kita lakukan itu ternyata juga tidak mudah karena itu lebih selama ini saya harus sampaikan kami lebih banyak bergerak untuk memberikan sanksi-sanksi sosial. Misalnya kemudian panjenengan lihat misalnya sepanjang Sungai Gede Ploso sempat kemudian yang tertangkap kemudian dipajang ditaruh di spanduk dan yang lainnya, karena tentunya ini masih jadi PR kami bagaimana kemudian menegakkan ada aturan tapi aturan itu tidak ditegakkan kan juga percuma Pak Prince untuk mempercepat kesadaran masyarakat untuk itu. Terima kasih saran masukannya, informasinya, kritik buat kami juga, kami catat. Terima kasih Mas Moderator, dan seperti ini waktunya sudah pukul 10 untuk bagian yang teman-teman yang ngisi link sertifikat, jangan lupa ya, sertifikatnya dibatasi sampai jam 10. Sertifikatnya mohon teman-teman ngisi link sertifikat, karena khusus sertifikatnya dibatasi jam 10, nanti di atas jam 10 nggak bisa diproses kelihatannya, ya Mas Yanta ya? Atau nanti, ya monggo.
Link-link sertifikat diisi dulu, teman-teman, sudah jam 10. Sambil menunggu pertanyaan yang lain kalau ada. Iya Pak, saya bertanya boleh? Iya Mas Anto. Oh, ada Halo. lagi, ada pertanyaan. Iya Chatting. Pak. Monggo silakan, Bu. Saya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf saya close video Pak. Ini perkenalkan kami dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Daerah Aisyah Jombang. Nah ini Agak keras Bu, teman-teman yang lain biar mendengarkan. Agak keras nggih. oh nggih, maaf di jalan Mbak. Nggih. Saya dari pimpinan dari Lembaga Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Pimpinan Daerah Aisyah Jombang, Mbak. Ini alhamdulillah kami dapat link untuk mengikuti Zoom ini, Pak. Nah, terkait sampah, Pak ya. Sampah yang ada di Jombang ini kan banyak sekali. Terus kan ada sebagian yang sudah dipilah-pilah untuk sampah organik dan anorganik. Yang akan kami tanyakan, apakah ada ketentuan untuk pembuatan kompos atau pembuatan pupuk cair atau pembuatan ekoenzim itu, Pak? Mohon pencerahannya dan apabila ada bisa di-share untuk filenya gitu Pak J. Matur suwun, mungkin itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Amin, langsung dijawab. Mungkin yang dimaksud panduan ya Bu, panduan pembuatan pupuk organik, mol dan yang lain-lainnya. J. Di luar pemilahan Mungkin itu katanya. ya. Di luar pemilahan. Ya, ada Bu, cuma saya mohon waktu juga karena kebetulan juga saya coba cari file-file saya nggih. Ya, karena judulnya literasi nggih. Kami siap mendampingi jenengan, mungkin kapanpun mau jenengan bisa mampir ke kantor untuk kami juga punya fasilitas utilitas itu di belakang di kantor Bank Sampah Indo, jenengan bisa lihat proses ya. Kalau hanya materi tentunya agak sulit membayangkan juga, kalau jenengan lihat secara physically bagaimana membuat kompos nanti bisa lihat di kantor kami. Kantor kami itu hampir setiap minggu itu hampir 2 kali ada kunjungan ya, bukan cuma dari sekolah ya, tapi juga dari masyarakat juga, dari ibu-ibu desa, ibu-ibu pemukiman dan yang lainnya yang belajar pengelolaan sampah. Artinya kami sangat terbuka buat panjenengan untuk belajar bersama, bukan kami sebagai guru, kadang informasi banyak juga kami dapatkan dari panjenengan, belajar bersama bagaimana pengelolaan sampah, termasuk dari Aisyah. Saya terima kasih dan berharap tentunya kita bisa sinergi bareng ya, bukan cuma memberikan materi, sekali lagi bukan cuma untuk memberikan pemahaman, tapi kita melakukan action. Saya yakin Aisyah punya banyak sumber daya manusia maksudnya untuk bisa digerakkan mendukung program-program pengelolaan persampahan. Ada nomor WA saya Ibu, nanti seandainya butuh informasi lebih lengkap bisa saya infokan melalui WA. J, siap Pak, siap mendukung apapun kebijakan dan dari DLH. Matur suwun Pak nggih. Sami-sami Ibu. Terima kasih Ibu dari Aisyah. Monggo yang lainnya ada pertanyaan bisa lewat audio ataupun pertanyaan di chat. Kira-kira sambil menunggu teman-teman peserta yang bertanya, Mas, di Jombang kelihatannya sudah mulai bersih ya Mas ya, dari sisi minimal di jantung kotanya sudah mulai bersih. Terima kasih, pengelolaan sampahnya juga mulai bagus. Dan nanti mungkin kita akan terus menggelorakan lewat literasi ini, kegiatan literasi perpustakaan, ataupun menghadirkan anak-anak siswa, bagaimana untuk kegiatan mengambil memungut sampah yang ada di jalan, ditempatkan di tempat sampah yang ada. Ini harapan kami adalah mereka bisa paham, karena sudah menancap di pikiran mereka. Jadi ternyata tidak harus berteori dulu, membuang sampah harus di tempatnya. Dan sebagainya itu harapan kami Mas. Bagaimana Mas Amin? Ada lagi tambahan? Iya Pak. Iya, ada yang bertanya. Terima kasih Mas. Jembatan 4 Pak. Jembatan 4 Mas Amin. Iya Pak. Untuk cara pembuatan kompos itu Pak. Ya Pak, monggo. Karena tempatnya atau alatnya itu sudah ada. Cuma yang cara prosesnya itu loh. Proses cara pembuatannya itu kan saya kurang tahu gitu. Dulu ada
yang bikin, tapi gurunya sekarang sudah dimutasi gitu Pak. Nah, itu cuma itu aja Pak. Monggo langsung Mas Amin. Ya, membuat kompos, tahu saya jembatan 4 banyak kami ada pakai tong komposter ya Pak. Ya, intinya Pak, kompos itu syaratnya harus dalam kondisi lembab. Kalau kering, nggak akan pernah jadi kompos. Oke. Kalau misalnya dengan masukkan daun-daun kering, lamanya nggak akan pernah jadi kompos. Kemudian yang kedua, kondisinya tercacah Pak. Kalau jenengan masukkan misalnya daun-daun kering yang tebel, apalagi ya struktur daunnya tebel, kemudian utuh, kemudian ditambah ranting pisan, ya juga akan proses itu pengomposan akan berjalan lama. Jadi kalau bisa memang kondisinya tercacah, ya artinya dibuat kecil-kecil ya. Oh, dipotong-potong gitu Pak ya? Dalam tong, kemudian setiap hari rutin jenengan basahi bila kondisinya lembab. Kalau untuk mempercepat proses, di pasar itu ada yang jual mall ya. Tadi saya baca di Bu Yanti dari RSUD menawarkan ekoenzim. Ekoenzim itu salah satu bagian untuk mempercepat proses pengomposan. Itu bisa ditambahkan. Itu bisa ditambahkan juga untuk mempercepat proses pengomposan. Jadi kalau pakai tong komposter syaratnya itu lembab, kemudian kondisinya tercacah, proses alamiah sebenarnya 2-3 bulan. Kalau mau dipercepat bisa ditambahkan EM4 kalau beli di toko Pak, itu harganya 10.000 satu botol. Itu dengan bisa siramkan ke sana. Ya, mungkin bisa 1,5 bulan bisa jadi kompos. Itu nggak usah dikasih tanah itu Pak. Tanah itu bukan tanah Pak sebenarnya. Jadi kompos jadi. Kompos jadi itu sebagai starter, pemicu ya. Jadi biar bakterinya mempercepat proses pengomposan. Jadi misalnya jenengan telah memasukkan sampah, kemudian dikasih satu lapisan kompos jadi 5 cm gitu aja, kemudian ditimbun lagi sampah, kompos jadi 5 cm seperti itu. Itu untuk mempercepat proses pengomposannya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak dari SDN Jembatan 4. Mudah-mudahan compostingnya segera akan ditindaklanjuti karena sudah ketemu dengan narasumbernya dan yang mempunyai anggaran terkait dengan composting mungkin bisa dibantu. Kemudian ini ada lagi Mas Amin. Sebentar. RSUD tadi sudah bisa memberikan fasilitas ekoenzimnya bisa dipakai oleh masyarakat yang membutuhkan silakan. Ini ada pendapat dari SMPN 2 Mojo Agung. Setuju dengan pendapat Bu Jumatin supaya DLH berkoordinasi sampai ke elemen terkecil dan terus-menerus. Kalau bisa menerima info tidak hanya orang-orang itu saja, edukasi tentang peduli kebersihan lingkungan, memilah sampah sampai bagaimana mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, tersampaikan ke masyarakat secara keseluruhan paling tidak ketersediaan sampah yang seperti yang akan sangat mendukung jalannya program Jombang Bersih. Semua aksi akan gayung bersambut. Terima kasih. Mereka mendukung Mas Amin kelihatannya yang programnya dengan teman-teman LH. Terima kasih Pak, Ibu. Ya. Berikutnya ada dari sebentar ini. Mohon info nomor HP-nya Pak Amin sudah ada di atas Mbak. Di slide saya ada, di slide saya bagian belakang ada. Ada lagi terkait dengan persampahan yang perlu dibahas, teman-teman? Ini kelihatannya naik terus, berarti 62 pesertanya Mas Amin. Mungkin ada yang baru datang sehingga mungkin ada unek-uneknya. Ini ya Pak Prince, mohon maaf karena judulnya literasi ya, sebentar. Nggih, sebentar Mas. Ya, mungkin kalau saya menyampaikan materi dengan waktu 1,5 jam, kemudian menyampaikan banyak hal terkait teknis pengolah sampah ya, menjadi sangat nggak cukup ya. Cukup ya. Nggak cukup ya, artinya tentunya Bapak Ibu bisa belajar dari banyak hal. Sekarang media dengan ketik di YouTube bagaimana membuat sampah organik dengan tong komposter itu pun sudah banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan. Ataupun saya tadi menawarkan Bapak Ibu silakan ke kantor kami untuk belajar karena saya bisa bicara seperti itu karena kami melakukan itu, kan bisa melihat praktek baik yang kami lakukan di kantor.
sampah, mulai dari itu kesempatan-kesempatan jenengan untuk menambah literasi ya untuk bisa digunakan di lingkungan masing. Ini ada dari PUPR, Mas. Dari teman kita PUPR, mohon penjelasan Bapak tindak lanjut dari LH untuk penanganan spot bahu jalan yang digunakan masyarakat untuk pembuangan sampah. Nah, ini benar juga, Mas. Ya, ya ini problem juga yang tadi saya sampaikan juga lumayan ini. Jadi ini salah satu solusi ya. Kenapa solusi instan? Kalau saya bilang pelayanan sampah kami kan belum maksimal, masih sekitar 60%-an yang belum menerima layanan. Akhirnya beberapa masyarakat kita masih membuang di sempadan jalan, sungai, di fasilitas, dan tentunya sangat tidak nyaman untuk dilihat. Termasuk misalnya saya ambil contoh tadi yang di samping kantor dinas PUPR itu setiap hari kami bersihkan. Karena itu kemarin kami beberapa bulan yang lalu kami mencoba mengembangkan sistem. Kami coba bentuk satgas namanya sistem pengaduan penanganan sampah. Jadi Bapak Ibu yang merasa melihat kemudian ada pembuangan sampah liar di fasilitas umum ya, jalan dan di sungai, bisa kontak nomor HP kami. SOP kami maksimal 2 hari akan tertangani. SOP kami 2 hari sampah akan kami angkut dan kami bersihkan. SOP kami seperti itu. Jadi silakan informasi apapun dari panjenengan. Kebetulan di aplikasinya itu nomor HP saya. Jadi saya pastikan dengan WA saya cepatnya akan kami tangani. Ini untuk peningkatan layanan juga di standar pelayanan kami 2 hari harus terlayani. Itu Pak Prit mungkin solusi terkait dengan banyaknya pembuangan sampah ya, selain tentunya upaya kita bersama untuk sama-sama mengedukasi masyarakat lebih peduli. Itu. Bagaimana teman-teman dari PUPR? Bisa open audio, tidak harus di chat, okay? Mas Amin, kelihatannya para peserta mendukung kegiatan yang sifatnya seperti ini, artinya nanti mereka bisa ketemu dengan narasumbernya langsung terkait problem-problem persampahan. Dan ini diharapkan sampah ke depan Jombang sudah minimal berkuranglah sampahnya dari sisi jalan-jalan dan sebagainya, sehingga Jombang akan terlihat indah. Monggo yang lain, ada lagi pertanyaan? Ada dari chat, ada Mas Yanto? Belum ada? Okay. Bagaimana teman-teman? Mas Amin? Ada penjelasan lagi tambahan? Mungkin itu aja, Bapak. Ini udah selesai ya? Intinya tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak? Nah, kita menampung teman-teman, pertanyaan dari teman-teman dulu. Oh gitu, nggak apa-apa. Sampai nanti puasnya saya dulu. Tunggu seandainya ada yang kalau mungkin perlu didiskusikan lagi. Ya, ada yang didiskusikan lagi terkait persampahan, teman-teman? Ini tadi ada teman-teman dari Malang kelihatannya yang ikut, tapi kok belum bertanya mereka. Dari Malang juga ada yang mau ikut. Sudah ikut. Nah, ini ada pertanyaan aja masuk, Mas. Ada masuk satu. Bentar. Nomor kontak Bapak Amin, oh sudah, Mas. Bu Dina, oh, sudah, Bu. Sudah. Demikianlah para peserta webinar Rumah Pelita yang kami hormati, yang kami banggakan. Kelihatannya sudah nggak ada yang bertanya lagi, Mas Amin. Assalamualaikum. Oh, ada yang bertanya, ada. Nambah, Bapak. Ada yang nambah, monggo, silakan. Mumpung ketemu Pak Amin. Saya Bu Jumatin, Manempat Jombang. Saya di perumahan sudah memulai karena sudah pernah di DLH itu mengadakan diklat tentang maggot. Terus kebetulan saya tindak lanjuti di rumah. Saya membuat tong di rumah sekitar 5 tong gitu untuk composting sambil menghasilkan maggot. Terus setelah saya menyampaikan ke sekolahan, ternyata anak didik itu ada yang tertarik, Bapak. Sehingga kami di sekolahan tetap juga budidaya maggot secara sederhana dengan composting itu tadi. Terus barangkali DLH bisa memberi terobosan kepada kami cara menjual maggot itu kemana gitu barangkali nggih. Pernah kenal pengusaha maggot di Jombang. Jadi sementara kalau kami ya saya ambil dengan toples sedikit kecil itu aja, terus saya tawarkan kepada orang yang budidaya lele.
Barangkali nanti kalau anak-anak itu semakin tertarik dan kita membuat tong semakin banyak, maggot itu semakin banyak, bisa dibantu untuk penyaluran cara menjualnya. Begitu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Amin. Bojo main ke kantor saya ya. Atau dengan WA saya nanti. Nanti Nggih, coba nggih. saya koneksikan dengan beberapa teman yang bergerak di Maggot ya. Saya baik lagi, mungkin saya akan mencoba membantu membuat koneksi antara teman-teman yang sudah melakukan dengan mungkin dengan pasar. Nggih. Siap Bu. Oke, terima kasih Pak Amin. Ya, siap. Assalamualaikum. Salam. Sekali lagi, maafin tadi saya mood sehingga harus kami ulangi bahwa jangan malu-malu mengelola persampahan. Karena dari sisi ekonomi seperti yang sudah menjadi tugasnya perpustakaan, bahwa perpustakaan harus bertransformasi, mengajak masyarakat untuk bersejahtera dalam sebuah lini. Tapi konsekuensinya dengan literasi tadi. Kalau tahu bahwa sampah bisa menghasilkan uang, bisa memberikan kesejahteraan, mengapa malu? Saya sendiri seperti yang di awal dikatakan, sudah ditunggu sama teman-teman di Sidoarjo untuk mengirim sampah tembogo, Mas Amin. Itu yang belum bisa melakukannya, sampah tembogo, sampah logam, dan transaksinya nggak timbre-timbre bahasa Jombang. Itu yang, dan saya juga dijamin keuangannya untuk golek seperti itu, sampah-sampah itu, sehingga jangan merasa minder untuk berbisnis sampah, karena prospeknya juga bagus, tapi jangan terlalu mengesampingkan bisnis saja, kebersihannya juga tetap dijaga. Sambil klip ini sudah nggak ada, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Ada sanggahan, ada masukan? Saya kira sudah kita tutup ya Mas Amin ya. Ya. Intinya matur suwun Mas Amin selaku narasumber sudah mencerahkan teman-teman yang target kita 100, sudah hampir 62 tadi maksimal sudah masuk. Dan tolong teman-teman peserta nanti kesimpulan kegiatan ini segera dilakukan tindak lanjut, baik itu yang ada di perangkat daerah maupun yang ada di sekolah. Karena sampah rumah tangga, sampah domestik rumah tangga itu tidak hanya meliputi rumah tangga. Dan konsekuensinya kalau kita sudah dari jalur pendidikan, anak-anak kita bagaimana mengelola sampah, memilah sampah, dan memasukkan sampah pada tempatnya, itu akan berdampak kepada sisi kebersihan. Dari sisi kebersihan lingkungan akan menjadi bagus, dari sisi kesehatan juga bagus, dari sisi sosial, dan jadi nilai tambah daerah tersebut untuk menjadi objek wisata, karena masyarakat warga yang datang dari luar, misalnya dari desa A kemudian melihat keindahan desa B, warga desa A otomatis berduyun-duyun, begitu nyamannya, begitu bersihnya lingkungan di desa B, sehingga menjadikan desa B minimal memberikan keuntungan lebih dari sisi ekonomi dan dari sisi yang lainnya. Untuk itu harapan kami dari literasi persampahan kali ini, kami koneksikan dengan kegiatan kami, jangan takut untuk melakukan bisnis persampahan, tapi konsekuensinya tetap jaga kebersihan. Akhirul salam, matur suwun Mas narasumber, sebagai keinginan teman-teman yang lain peserta, kegiatan ini akan berlangsung terus nanti dengan tema-tema yang lain di tahun 2024. Matur suwun Mas narasumber, matur suwun kepada semua peserta yang telah hadir. Jangan lupa sertifikatnya nanti besok kalau mungkin bisa diunduh, karena ini sedang proses pembuatan. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan segera ditindaklanjuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.